batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari Bapak Ibu semua, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau telah memberikan kami kesempatan meskipun secara online, kami bisa untuk beribadah bersama, muji, menyembah Engkau. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau membuka hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak terbuang dengan sia-sia, tapi menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ibadah raya kita hari ini kita laksanakan secara online seturut dengan program pemerintah tentang Jateng di rumah saja dalam 2 hari. Kita mendukung program pemerintah untuk menghentikan pandemik ini, dan kita tetap berdisiplin meskipun ibadah secara online, seperti kita hadiri ibadah secara tatap muka di gereja. Karena itu persiapkan dengan baik, duduk tenang, dan siapkan alat tulis kita siapkan juga Alkitab. Ibadah secara online akan membantu kita untuk memahami dengan baik apa maksud Tuhan dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang kasih. Kita buka Alkitab kita dalam Filipi 1 ayat 9-11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu semua, bulan Februari identik dengan kasih sayang. Hal ini karena ada tanggal 14 Februari yang dirayakan sebagai hari kasih sayang atau hari Valentine. Keunikan Valentine ini adalah Valentine selalu diidentikan dengan kekristenan, identikan dengan hari raya orang Kristen. Padahal Valentine tidak ada di Alkitab. Valentine hanya perayaan budaya yang memperingati tentang Santo Valentine di Katolik. Apa kata kasih sayang menjadi identik dengan kekristenan? Itu bukan hal yang baru. Karena itu Valentine selalu diidentikan dengan kekristenan karena kasih sayang menjadi kata kunci ketika kita menjadi seorang Kristen. Ciri khas orang Kristen adalah kasih. Apa yang kita lakukan semuanya berdasarkan kasih.
Kasih itu bersifat universal, bukan sekedar bermakna sempit seperti kata cinta yang lebih ke arah perasaan dari satu orang ke yang lain. Kasih adalah bahasa universal untuk memberikan kehidupannya kepada orang lain. Kasih berarti kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada anak kita, kepada orang yang kita kasihi. Kasih muncul karena adanya hubungan perasaan maupun hubungan darah, seperti orang tua dengan anak, saudara kandung, suami istri, dan sebagainya. Kasih muncul juga sebagai bentuk tanggung jawab kita, sebagai bentuk ikatan kekerabatan. Dan bagi Tuhan, itu hanya kasih yang mendasar. Sedangkan kita dituntut untuk mengasihi yang lebih lagi. Itu adalah hukum yang menjadi satu kesatuan. Dari kedua hukum tersebut, itulah inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sesama manusia, bicara tentang hubungan yang tanpa batas, tanpa sekat. Baik itu sekat kekerabatan, kekeluargaan, mungkin sekat kebutuhan, kesaling ketergantungan dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu. Tapi melainkan sesama manusia bicara tentang seluruh umat manusia tanpa batas. Hari ini kita mau belajar bagaimana kasih kita bisa memberikan dampak positif bagi kita dan bagi orang lain. Sehingga kita tidak terjebak dalam cinta buta yang seakan-akan merupakan bentuk kasih kita kepada orang lain. Atau bahasa kekiniannya adalah kasih kita menjadi toksik atau racun. Bukan jadi obat penyemangat bagi orang yang kita kasihi. Filipi 1 ayat 9-11 bicara tentang doa Paulus kepada jemaat di Filipi agar memiliki kasih yang melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Hal ini yang menarik, mengapa Paulus meminta kasih dalam doanya dan juga termasuk di dalamnya adalah pengetahuan dan pengertian. Hal ini karena Paulus berharap jemaat di Filipi tidak sekedar mengasihi secara membabi buta, melainkan juga memakai akal sehatnya, sehingga tetap bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang asal mengasihi. Kita mengasihi semampu kita, kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi kita juga bisa memilih bagaimana kasih kita itu bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Itu kuncinya. Kunci dari mengasihi adalah bahwa apa yang kita berikan, apa yang kasih yang kita tunjukkan, itu menjadi satu berkat, menjadi satu hal yang berguna bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam mengasihi, kita perlu memiliki pengertian yang benar tentang kasih, agar kasih kita tidak menjadi batu sandungan, racun, atau malah membuat kita menjadi kerepotan sendiri. Kita perlu mengetahui prinsip utama dari kasih. Ada 3 hal yang kita akan pelajari pada hari ini. Prinsip utama yang pertama adalah kasih adalah bentuk tanggung jawab. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kita, maka perintah Tuhan selanjutnya adalah kita harus saling mengasihi. Karena itu kasih bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan, bukan bentuk tanggung jawab kita kepada sesama saja, tapi sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan kasihnya dibuktikan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia dan mati menebus dosa manusia. Karena itulah kasih Allah harus hidup dalam kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tuhan memberikan gambaran betapa pentingnya mengasihi sesama sebagai bentuk atau bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kegagalan kita mengasihi sesama kita bisa menjadi bukti bahwa pernyataan bahwa kita mengasihi Tuhan itu tidak masuk akal. Itu pernyataan yang hanya sekadar lip sync. Dan itu menjadi sebuah hal yang munafik karena kita tidak bisa menunjukkan bukti kita mengasihi Allah. Bukti kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi sesama kita. Dan menjadi perintah bagi kita tentunya untuk mengasihi Tuhan dan sesama seperti satu kesatuan mata uang. Mengasihi salah satunya dan tidak mengasihi salah satunya yang lain
itu menjadikan mata uang itu tidak berharga. Seperti satu sisi uang dicetak, sisinya lagi polos. Uang itu menjadi tidak bisa digunakan sebagai alat tukar-menukar. 1 Yohanes 4 ayat 21 berkata, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Harus juga bicara tentang wajib. Harus juga bicara tentang tidak bisa tidak kita harus lakukan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Artinya ketika kita mengasihi Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk mengasihi sesama. Kasih adalah bentuk tanggung jawab. Sehingga ketika kita bertanggung jawab, kita memiliki tanggung jawab dan kita tahu tanggung jawab kita. Kita tidak lagi kaget ketika kita harus mengasihi sesama kita. 2, prinsip yang kedua, kasih itu penguasaan diri. 1 Korintus 13 ayat 4-8, kalau kita mencermati itu kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan lain sebagainya. Dalam 1 Korintus 13 merupakan satu pasal yang terkenal selain Mazmur 23. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, sering sekali dibaca orang. Dan 1 Korintus 13 ini juga sering dibaca orang. Ada kriteria kasih yang menjadi pembeda antara kasih dengan cinta, yang inti pembeda tersebut bahwa jika kita mengasihi, berarti kita harus mampu mengerti sejauh mana tindakan kita dalam mengasihi. Kita tidak boleh bertindak secara membabi buta, karena kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, dan lain sebagainya, sesuai yang tertera di dalam pasal tersebut. Kemampuan menguasai diri ini sulit. Apalagi ketika kita sedang senang-senangnya dengan seseorang, atau istilahnya bucin, budak cinta. Perasaan ini akan menyiksa kehidupan kita, bahkan lebih dari itu. Perasaan yang tidak mampu kita kuasai bisa membunuh kita. Kenapa? Dia terbakar cemburu. Dia terbakar kekecewaan sehingga dia tidak mampu mengampuni. Kenapa? Karena dia terlalu mengasihi sehingga dia tidak menggunakan akalnya tadi. Ingat dalam Filipi 1 tadi, bicara tentang pengetahuan dan pengertian. Karena itu penting bagi kita untuk tahu batasan dalam kita mengasihi. Untuk tahu bagaimana kita menguasai hidup ini. Penguasaan diri inilah yang kita sebut kedewasaan. Seorang yang dewasa harus mampu menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Meski orang yang kita kasih buruk dalam peringainya, kita tidak bisa menutupi keburukannya. Jangan tutupi keburukannya. Tidak menutupi keburukannya itu bukan berarti mengumbar, maksud saya. Tapi kita berusaha untuk menutup kekurangannya atau mengimbangi dengan peran aktif kita. Banyak dari kita sulit menguasai diri. Membela tanpa memakai akal rasional kita. Padahal hal tersebut merupakan racun yang akan kita tuai kelak. Ikut mengambil tanggung jawab merupakan cara yang paling efektif dalam menunjukkan kasih kita kepada orang yang kita kasihi saat mereka membuat salah. Menguasai diri artinya kita harus tahu kapan kita harus menunjukkan sikap, kapan kita harus bersabar. Prinsip yang ketiga, kasih itu kata kerja, bukan kata sifat. Kasih itu perbuatan, bukan sekedar janji manis, bukan slogan, bukan lip sync, atau sekedar promosi yang keluar ketika kita bicara dengan orang lain. Gombalisme atau kata-kata romansa. Kasih itu bicara tentang tindakan aktif, perbuatan dan bukti nyata yang terlihat. 1 Yohanes 3:18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih bukan dinyatakan dalam perkataan saja, namun juga dalam perbuatan. Tidak mengurangi nilai sebuah perkataan. Kasih yang dikatakan tetaplah bernilai, namun tidak ada isinya jika kita tidak melakukan atau membuktikan apa yang kita katakan dengan perbuatan nyata. Jika ingin keluarga kita dan sekitar kita, bahkan orang lain mengasihi kita, maka kita perlu menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Matius 7:12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perbuatan lebih dari ribuan kata, lebih dari ribuan kalimat manis maupun janji-janji romantis. Perbuatan lebih efektif dalam mengajarkan sesuatu. Jika kita ingin mengajarkan anak kita untuk tidak suka marah, ya jangan marah. Jika ingin orang lain terbuka terhadap kita, ya kita harus mencontoh keterbukaan dan penerimaan atas keterbukaan orang lain. Bapak Ibu semua, kasih ditunjukkan melalui perbuatan dan dalam kebenaran. Kita mengasihi bukan sekedar kita berbuat kasih, tapi kita harus berbuat kebenaran dalam tindakan kasih kita itu. Ada batasan yang jelas. Dari 3 hal prinsip utama tadi, kita bisa melihat bahwa kasih itu bukan sekedar mencintai, penuh hikmat. Kasih itu kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Kasih itu butuh hikmat dalam menjalankannya supaya kita dapat memilih apa yang baik dan dengan mengasihi kita tidak malah kehilangan kebenaran Allah. Jangan sampai kasih kita menjadi kasih yang buta. Akhirnya berubah menjadi cinta buta. Akhirnya kita menutupi dosa, menutupi kesalahan-kesalahan bukan dengan cara yang benar. Tidak menyadarkan orang lain, tapi malah menjadi satu persetujuan terhadap satu kejahatan orang lain. Kasih kita merupakan cara kita memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita dengar menjadi cara kita menjalankan kehidupan. Dan kehidupan kita bisa menghasilkan buah ketika kita menjalankan firman Tuhan. Mari kita mengasihi bukan dengan hanya perkataan, melainkan dengan perbuatan agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau akan menolong memberkati kami, baik dalam kehidupan kami, apa yang kami hadapi saat ini. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan, dan Engkau memberikan kami hikmat, sehingga kami bisa mengasihi, baik mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Biarlah kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, memimpin kami, menguasai hidup kami, dan orang lain memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati Bapak Ibu Gembala kami, berkati setiap staf gembala kami, berkati setiap jemaat, dan berkati kami dalam keluarga kami. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, keberhasilan, kesuksesan, bahkan keberuntungan dalam kami bekerja, beraktivitas, dan dalam kami bersekolah. Dan biarlah kehidupan kami namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan tutup ibadah raya pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.